Ini miris sebenarnya ya. Pendidikan tinggi kita itu selain menciptakan sarjana, tapi di sisi lain itu menciptakan pengangguran. Nah, dari 12,2 juta itu adalah pengangguran yang berasal dari sarjana. Halo penggiat HI, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalankan aktivitas hari ini. Salam jumpa bersama saya Brigita Agustina di Pola HI, podcast Laboratorium Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Dalam episode kali ini, Pola HI akan berbincang santai membahas peluang mahasiswa berwirausaha di era digital. Nah, dalam kesempatan kali ini tentunya kita sudah mendatangkan narasumber yang gak kalah keren dari episode-episode sebelumnya, yaitu Ibu Hoirunisha, SPD, MPD. Beliau saat ini seorang dosen wirausaha di FISIP Unsri, serta beliau juga membimbing beberapa kelompok yang mengikuti program wirausaha mahasiswa atau yang kita kenal dengan nama PMW, khususnya di jurusan Hubungan Internasional. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Sriwijaya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sapa saja ya penggiat HI. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita udah lama nggak ketemu Bu. Gimana Bu? Ibu udah melakukan aktivitas apa aja kira-kira gini? Seperti biasa sebagai dosen, Ibu mengajar mata kuliah ya seperti biasa. Itu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah statistik. Untuk semester ini dan semester depan itu ada mata kuliah kewirausahaan. Selain itu, karena sekarang ini diminta untuk menjadi wakil dari Dekan FISIP, ya rutinitasnya sebagai dosen dengan tugas tambahan mengurusi bidang keuangan, kepegawaian, dan umum. Oke, jadi Ibu tetap semangat ya membantu Pak Dekan kita. Semangat demi FISIP tercinta. Betul, demi FISIP tercinta. Oke, Iya. kita udah punya tema Bu untuk episode kali ini. Peluang mahasiswa berwirausaha di era digital. Oke, langsung aja nih Bu. Kira-kira menurut Ibu nih, kenapa sih sebenarnya wirausaha itu penting dan hadir dalam universitas kita? Oke, jadi wirausaha ini sebenarnya sudah dimulai bukan sekedar di pendidikan tinggi ya. Kurikulum kita, pendidikan kita di Indonesia ini sudah mengacu kepada mulai dari pendidikan dasar sebenarnya. Apa sih yang melatar belakangi kira-kira kenapa kewirausahaan ini menjadi fokus dari pemerintah kita? Yang pertama itu ini dari sisi HI juga mungkin ya, dari hubungan internasional. Seperti kita ketahui dari data BPS tahun 2022 bulan Februari kemarin itu jumlah penduduk Indonesia angkatan kerja itu penduduk Indonesia yang angkatan kerja itu sekitar 208,54 juta. Nah, 5,8% itu pengangguran. Jadi 5,8% dari 208 juta itu usia kerja itu ada sekitar 12,2 juta jiwa yang merupakan pengangguran. Nah, dari 12,2 juta itu adalah pengangguran yang berasal dari sarjana. Ini miris sebenarnya ya. Sekitar 1,7 juta yang pengangguran dari sarjana. Jadi sebenarnya kata lainnya pendidikan tinggi kita itu selain menciptakan sarjana, tapi di sisi lain itu menciptakan pengangguran. Jadi ada pengangguran. Ini gambaran sederhana saja. Unsri itu rata-rata lebih kurang setiap tahunnya itu mengeluarkan 8.000 mahasiswa. Oke, 8.000. Itu Unsri saja. Angka yang nggak bisa dibilang dikit ya Bu? Iya, itu Unsri saja. Itu Unsri loh di Sumatera Selatan ini kan banyak universitas lainnya. Benar.
Jadi kalaupun misalkan kita kalikan 10 saja sudah berapa ya universitas yang di Sumatera Selatan. Nah, menurut data juga serapan setiap tahun itu cuma 20%. Nah, ini yang menjadi apa ya? Beban juga di dalam sistem pendidikan kita. Sehingga kita perlu memperbaharui dari kurikulumnya. Nah, mengingat wirausaha ini penting juga mengenai ketahanan nasional. Ya, ini ilmu HI sekali ya, ketahanan nasional. Kalau saya ini orang statistik. Jadi ketahanan nasional di dalam hubungan ilmu HI ini dari sudut apa? Dari sudut rasio wirausaha. Jadi menurut Memperin Erlangga ya, Memperin sekarang bahwa angka dan juga data BPS tahun 2021, angka indeks wirausaha Indonesia itu masih 3,5%. 3,5% itu berarti 3,5% penduduk Indonesia ini yang berwirausaha. Itu angka yang sangat kecil. Kita di bawah Singapura. Singapura itu sudah jauh ya. Kalau di Asia ini patokan kita, kiblat kita Singapura memang ya. Singapura itu sudah 8,7%, berarti 8,7% penduduknya itu berwirausaha. Terus kita masih di bawah Thailand dan Malaysia. Thailand dan Malaysia itu sudah di atas 4%. Jadi kalau negara maju itu dia sudah di atas 12%. Jadi angka yang kita kejar itu masih sangat jauh. Jadi untuk itu penting. Jadi kan dengan data ini penting sekali program wirausaha ini diberikan kepada di dalam kurikulum pendidikan. Nah, sekarang mahasiswa. Jadi wirausaha itu sudah ada di dalam kurikulum kita. Kalau di beberapa negara maju, kurikulumnya itu sudah setiap mata kuliahnya, setiap pelajarannya itu outputnya itu adalah berwirausaha. Nah, kalau kita masih di tahap kita mengenalkan saja wirausaha. Padahal sebenarnya kalau di level mahasiswa itu seringkali yang Ibu dengar itu ini untuk bekal wirausaha, ya. Tapi sebenarnya bukan untuk bekal, action sekalian, ya. Dilakukan sekarang, bukan untuk nanti. Ya, benar. Nanti itu kan peluang, sekarang yang kita lakukan. Nah itu jadi penting. Jadi dari sisi ketahanan nasionalnya, dari sisi kemampuan suatu negara ya di dalam itu sangat penting. Terus juga untuk menjaga agar angkatan kerja di Indonesia ini tidak banyak pengangguran itu. Nah ini sangat penting sekali harus disikapi oleh mahasiswa. Tuh. Oke, jadi kalau saya tarik sih wirausaha ini ada supaya kita pemerintah dan universitas tuh memberikan peluang, karena tadi dari berdasarkan yang Ibu bilang 1,7 jutanya itu sarjana yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Jadi ya sebagai saya juga seorang mahasiswa juga merasa deg-degan dan juga merasa ini sih Bu, mendapatkan pencerahan baru karena angka itu data kan Bu, berarti nggak main-main, berarti benar-benar harus kita kalau misalnya kita masih ingin sulit mencari pekerjaan, kita harus berwirausaha. Hadir untuk memecahkan masalah tersebut. Lanjut Bu, setelah kita mengerti, kemudian sekarang kan kita udah masuk di era digital, kemudian kaitannya dengan wirausaha dan era digital ini gimana Bu? Apa yang harus kita manfaatkan di era digital dalam berwirausaha? Era digital, eranya generasi kalian sekali sebagai mahasiswa ya. Generasi apa? Generasi Z. Iya, generasi Z. Jadi generasi Z ini paling dekat dengan digital, ya, dekat sekali. Terus kalau kita kembali ke wirausaha itu seorang calon wirausaha itu harus memiliki 4 modal, ya. 4 modal. Ada 4 modal yang harus dimiliki sebelum kita berwirausaha. Kita itu bisa jadi kalian sebagai mahasiswa, sebenarnya kalau kalian kan itu kan orang-orang dewasa ya, orang-orang dewasa yang sudah siap terjun. Ya, sudah siap terjun. Nah, di level kalian itu penerapan, bukannya tahap belajar saja, bukan tahap pengenalan.
Jadi ada 4 modal wirausaha itu. Yang pertama itu modal intelektual. Ya, modal intelektual, era digital ini menurut Ibu itu salah satu bagian dari modal intelektual. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha, kita harus memiliki intelektual di bidang, bisa jadi di dalam apa usaha yang mau kita tekuni ya. Jadi kita harus belajar banyak. Nah, sekarang itu kan kalau digital ini merupakan bagian sarana pemasaran, sarana untuk mempelajari produk. Nah itu. Nah ini, jadi di modal intelektual kita bisa banyak hal yang kita gali, termasuk era digital. Karena orang yang tidak mau belajar itu berarti sama saja berhenti, ya, karena pendidikan itu sepanjang hayat. Terus yang kedua, modal yang harus kita miliki itu adalah modal sosial. Ya, modal sosial. Nah, modal sosial juga berkenaan karena era digital ini membantu kita untuk lebih mudah di dalam memasarkan produk. Benar. Dengan modal sosial dan media sosial kan. Modal sosial kita bisa memanfaatkan media sosial sekarang dan aplikasi-aplikasi pemasaran lainnya. Jadi di sini penting sekali untuk digital. Jadi oleh karena kalian adalah generasi Z, di mana generasi yang paling dekat dengan digital, jadi kemampuan ini harus dimiliki. Terus modal yang ketiga itu modal moral dan modal mental, baru modal material. Jadi sebenarnya yang utama itu 1 dan 2 tadi, lebih didahulukan kan, intelektual, sosial, moral dan material. Jadi perlu untuk digital ini perlu sekali dimiliki oleh mahasiswa yang mau wirausaha. Pengetahuan tambahan tentang pemasaran digital. Oke, seperti kita ketahui mahasiswa juga ada beberapa ya yang sudah melakukan kegiatan wirausaha ya kan di kita, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Oke, jadi sebagai seorang mahasiswa nih, keterkaitan era digital ini ternyata sangat-sangat berpengaruh dan membantu dengan 4 modal yang harus kita punya tadi ya Bu, intelektual, sosial, moral, dan material. Oke. Kemudian apa sih Bu yang sudah universitas kita, Universitas Sriwijaya berikan atau dukung kepada mahasiswanya dalam membantu membangun mahasiswa yang berwirausaha? Oke. Jadi kurikulum kita ini kurikulum pendidikan tinggi khususnya di Universitas Sriwijaya itu sudah masuk di dalam mata kuliah wajib universitas ya. Ini wajib universitas berarti tapi dipercayakan kepada fakultas mengelolanya. Di dalam kurikulum itu ada mata kuliah kewirausahaan. Terus tidak sampai di kurikulum itu saja, universitas itu menyediakan dana yang sifatnya hibah, ya, yang berarti tidak dikembalikan ya, untuk mahasiswa-mahasiswa berlatih untuk wirausaha, karena menyadari karena mahasiswa ini kan sejatinya itu mau belajar, modalnya kan belum terlalu cukup. Jadi untuk itu modal keempat tadi dibiayai. Material tadi. Ya, modal material tadi dibiayai. Kisaran dana yang bisa dikelola oleh mahasiswa berkelompok itu 10 sampai 20 juta rasanya ya. Itu. Jadi pihak universitas itu sudah sampai kepada untuk membiayai, untuk mendidik mahasiswa, dan diharapkan bukan sekedar batas pembiayaan itu saja. Jadi mahasiswanya terus bisa berkembang, diharapkan usahanya. Nah itu jadi bukan sekedar istilahnya ini sekedar dia, tapi dengan benar-benar membiayai dan juga disediakan pembimbing di dalamnya. Jadi ada mentor di dalam kegiatan wirausaha itu. Untuk sementara ini mentornya itu masih dosen yang sekaligus biasanya dosen kewirausahaan ini biasanya sekaligus memiliki wirausaha di luarnya ya. Itu. Nah, ini jadi sudah, dan juga di pihak jalur 3 universitas ya,
bidang kemahasiswaan dan alumni itu sudah menyiapkan pelatihan-pelatihan, menyiapkan semacam motivator-motivator di dalam bidang wirausaha ini. Jadi sudah cukup baik untuk Universitas Sriwijaya dan fakultas itu sudah menyiapkannya. Oke, jadi universitas itu sangat mendukung dengan MK mendukung. wajib, memberikan pembimbing dan juga mendanai langsung. Oke. Kemudian nih satu lagi Bu yang cukup menarik dari sepanjang Ibu menjadi dosen wirausaha ini, Ibu ingat nggak satu kelompok mana dan dia wirausaha apa yang mungkin bisa jadi motivasi untuk teman-teman penggiat HI? Boleh diceritain dikit Bu tentang kelompok tersebut. Misalnya mereka bisnis ini mereka tadinya ragu, terus ternyata setelah Ibu berikan motivasi segala macam mereka udah ada hasil dan gimana ya. Boleh Bu kasih contoh? Dari program wirausaha mahasiswa ini diluncurkan, sudah banyak sekali mahasiswa-mahasiswa FISIP yang sudah dibiayai untuk praktek wirausaha ya. Ini untuk mahasiswa baik komunikasi, karena Ibu juga pernah mengajar mahasiswa kewirausahaan di komunikasi, untuk komunikasi dan juga untuk di HI. Kalau di HI itu ada beberapa kelompok yang Ibu ingat, karena setiap tahunnya itu minimal itu ada 3 kelompok biasanya yang dibiayai. Salah satu kelompok itu di angkatan tahun 2016 itu ada kelompoknya Ilham ya, rasanya mahasiswa kita di tahun pertama itu mereka mendapatkan dana untuk pengembangan dari usahanya. Jadi usahanya itu bakso apa ya dulu, bakso pedas itu yang lagi pada zamannya itu lagi makanan mahasiswa yang lagi nongki-nongki, yang lagi belajar bareng itu biasanya. Nah itu Ilham, terus ada satu lagi namanya Lestari. Usahanya itu Mirasae. Jadi Lestari ini cukup fokus dengan usahanya, dan Ibu berharap ini merupakan contoh dari kelompok mahasiswa yang benar-benar fokus. 2 kali di tahun 2020 mendapatkan dana sekitar 10 juta, di tahun 2021 juga mendapatkan modal lanjutan yang lebih besar dari itu. Dan sampai sekarang, dan pernah juga di dalam program Merdeka Belajar kan ada juga yang namanya kewirausahaan. Jadi sekarang kan Menteri Pendidikan itu menawarkan Merdeka Belajar. Jadi kita boleh belajar di luar ini, mengarungi lautan kata Pak Mas Menteri ya. Jadi mahasiswa itu jangan sampai tahunnya baca buku, duduk duduk di itu terus pulang gitu kan. Nah ini Merdeka Belajarnya yang diambil oleh si Lestari, dia mengembangkan usaha Mirasae-nya ini sebanyak 20 SKS dihargai. Jadi boleh mengambil tidak mengambil mata kuliah pilihan lainnya, diganti dengan ini, dengan kewirausahaan. Itu Lestari, karena kebetulan yang membimbingnya Ibu kemarin. Oke, jadi ternyata ada loh teman-teman mahasiswa HI, Kak Lestari dan Kak Ilham udah melakukan dan melaksanakan wirausahanya dan dibiayai dengan universitas dengan nominal yang kita bisa bilang itu enggak kecil ya Bu. Oke. Terakhir ya Bu, kita udah tahu tadi kenapa ini penting ada di mahasiswa, kita udah kenal bagaimana memasarkannya melalui digital. Terus kita udah tahu nih contohnya ada Kak Ilham sama Kak Lestari. Terakhir, harapan Ibu untuk teman-teman mungkin mahasiswa baru, harapan Ibu supaya teman-teman mahasiswa lainnya tuh mau menyusul Kak Ilham sama Kak Lestari nih Bu. Boleh? Silakan. Ya, boleh. Jadi mahasiswa ini sebenarnya di masa-masa emas untuk berkreasi ya. Jadi pengusaha itu jangan tunggu nanti. Ya, jangan tunggu nanti. Jadi pengusaha itu jangan tunggu nanti. Siap sekarang, apalagi modal material kan yang biasa ya mempersulit mahasiswa itu kan modal material. Modal material itu kan sudah ada disiapkan oleh pihak universitas. Tinggal kita menyiapkan diri, itu modal intelektualnya, modal sosialnya. Dan modal moralnya ya. Nah ini yang perlu disiapkan. Nah mahasiswa itu bisa
Saya kasih contoh saja, kenal tiket.com. Tahu. Nah, tiket.com itu mereka buka tiket.com itu pada usia muda, usia mahasiswa. Nah, sekarang berapa omsetnya tiket.com? Berapa paluinya sekarang? Nah, itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, ya. Karena jadi pengusaha itu adalah berani. Ya, berani. Jadi kalau kita tidak berani lama ngitung di atas kertas, terus pakai kata jangan-jangan, atau nanti uang saya habis saja, nah itu tidak bakalan jadi. Jadi jadi mahasiswa itu bisa untuk kaya. Contohnya tadi rombongan pendiri tiket.com, karena dia tidak sendirian kemarin, dia berombongan sesama seperti kalian mahasiswa, ada sekelompok mendirikan tiket.com pada tahun 2011. Terus juga ada mahasiswa UI. Mahasiswa UI di usianya masih mahasiswa, omsetnya itu yang mendiri apa ya kemarin, dia usahanya apa, manik cuma. Karena usahanya itu sekarang tuh di era digital, Benar. pemasarannya Luas. itu bisa lebih luas, dimensinya cukup juga bisa dengan 5 inci, ya, pakai HP, ya. Nah itu jadi dia omsetnya bisa tinggi. Jadi ini untuk jadi pengusaha sekarang itu relatif mudah sebenarnya dibanding zaman dulu harus buka rukonya sewa berapa. Kalau sekarang menjadi reseller pun kita bisa jadi pengusaha. Nah itu, yang penting 3 modal di atas tadi kita kuasai, modal intelektual terutama. Oke. Ya? Tuh. Jadi untuk teman-teman penggiat HI, jangan takut dan harus berani. Kunci menjadi seorang wirausaha. Oke Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Kita udah dapat banyak materi dan juga dapat semangat motivasi ya Bu untuk berwirausaha. Oke, untuk teman-teman penggiat HI, jangan lupa jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang hubungan internasional, jangan lupa mampir di Instagram kita di @labhiunsri. Dan podcast ini juga dapat didengarkan di Spotify dengan nama Pola HI. Serta jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, Lab HI Visip Unsri. So, sampai di sini episode kita kali ini. Saya Brigita Agustina, pamit undur diri. See you.